Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita diberikan nikmat untuk bisa membuat video kali ini. Salawat serta salam tidak lupa juga kepada Nabi Muhammad beserta sahabat-sahabatnya. Pertama-tama yang saya hormati yaitu Bapak Taufan Muhammad SE AKMM dan Bapak Sartono SE AKMA selaku dosen Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah. Perkenalkan, nama saya Anastasia Widya Lestari. Nama saya Ninda Maulida. Nama saya Rizwan Darmansyah Putra. Kami di sini akan menganalisis dan membahas tentang kerangka konseptual dan juga tentang audit sektor publik. Hai guys, balik lagi sama kita. Di sini kita akan membahas dan menganalisis tentang kerangka konseptual akuntansi pemerintahan. Nah, yang pertama di dalam asumsi dasar akuntansi itu terdiri dari apa aja sih, Min? Nah, untuk asumsi dasar akuntansi yang pertama itu ada kemandirian entitas. Setiap unit organisasi mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan di dalam laporan keuangan tersebut. Nah, untuk yang kedua, di dalam asumsi dasar akuntansi itu ada asumsi kesinambungan entitas, yaitu pemerintah diasumsikan tidak bermaksud likuidasi atau ekuitas nih guys. Nah, untuk yang ketiga, keterukuran dalam satuan ruang. Di dalam keterukuran satuan ruang itu menyajikan setiap kegiatan yang ada dan diasumsikan dapat dinilai dengan satuan ruang untuk analisis dan juga untuk pengukuran akuntansi. Untuk karakteristik kualitatif laporan keuangan akan disebutkan oleh Tasya. Nah, untuk karakteristik kualitatif laporan keuangan itu terdiri dari yang pertama relevan, yang kedua keandalan, yang ketiga dapat dibandingkan, dan yang keempat dapat dipahami. Selanjutnya ada prinsip-prinsip akuntansi di laporan keuangan. Nah, terdiri dari apa aja sih, Rizwan? Nah, prinsip akuntansi dan laporan keuangan itu ada 8. Yang pertama itu ada basis akuntansi, yang kedua nilai historis, yang ketiga prinsip realisasi, yang keempat ada prinsip substansi mengungguli bentuk formal, yang kelima prinsip periodisitas, 6 prinsip konsistensi, 7 prinsip pengungkapan lengkap, 8 prinsip penyajian wajar. Nah, selanjutnya adalah kendala informasi relevan dan andal dalam laporan keuangan itu ada apa aja sih nih? Nah, kita akan menganalisis tentang kendala informasi relevan dan keandalan. Yang pertama itu ada materialitas. Kenapa sih materialitas itu merupakan ambang batas salah saji informasi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan tersebut. Nah, untuk yang kedua, pertimbangan biaya dan juga manfaat. Manfaat yang dihasilkan dan informasi seharusnya melebihi dari biaya penyusunannya. Nah, untuk yang ketiga, keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan nih guys, dan juga yang diharapkan dipenuhi oleh pelaporan keuangan pemerintah itu sendiri. Pengakuan unsur laporan keuangan akan dianalisis oleh Tasya. Nah, untuk pengakuan unsur laporan keuangan yaitu aset diakui pada saat potensi ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul, dan pendapatan diakui pada saat kas diterima di rekening kas umum negara atau daerah atau entitas pelaporan. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum negara atau daerah atau entitas pelaporan. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas dan menganalisis tentang audit sektor publik. Untuk pengertiannya akan dijelaskan oleh Rizwan. Ya, jadi audit sektor publik itu adalah kegiatan terhadap entitas yang menyediakan pelayanan dan penyediaan barang. Nah, untuk tujuannya itu apa aja sih? Nah, kalau untuk tujuannya sendiri, di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tujuan audit sektor publik adalah tentang pemeriksaan, pengelolaan, dan juga tanggung jawab keuangan negara.
Untuk karakteristik audit sektor publik berkaitan dengan kebijakan dan pertimbangan politik serta ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya ada 3 jenis audit sektor publik yang akan dijelaskan oleh Rizwan. Jenis audit sektor publik itu yang pertama ada audit keuangan. Audit keuangan itu audit atas laporan keuangan yang bertujuan memberikan keyakinan yang memadai. Ada audit kinerja juga, yaitu audit kinerja meliputi audit ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Ada audit dengan tujuan tertentu, audit khusus di luar dari audit keuangan, dan kinerja yang bertujuan untuk memberikan simpulan atas hal yang diaudit. Lalu guys, untuk kali ini kita harus mengetahui nih syarat-syarat seorang audit itu apa aja menurut Tasya. Jadi syarat menjadi seorang audit sektor publik itu seorang audit harus dapat diakui dalam melakukan pemeriksaan. Yang kedua, seorang audit harus memenuhi kode etik yang berlaku. Nah, yang ketiga, seorang audit harus dapat bertanggung jawab. Nah, untuk standar audit pemerintahan akan dijelaskan oleh Ninda. Nah, untuk standar audit pemerintahan merupakan standar untuk melakukan audit atas semua kegiatan pemerintahan yang berlangsung. Yang pertama ada standar umum. Kewajiban auditor meliputi standar audit dan meningkatkan kompetensi pegawai tersebut. Yang kedua, program pengembangan dan juga penjaminan kualitas. Lalu ada standar pekerjaan lapangan atas kinerja pegawai tersebut nih guys, meliputi perencanaan, supervise, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan juga pengendalian di dalam manajemen. Selanjutnya kita akan menganalisis audit sektor publik dengan audit sektor swasta yang akan dianalisis oleh mereka. Nah, jadi untuk yang pertama ini ada audit sektor publik. Audit sektor publik itu dilakukan pada organisasi pemerintahan yang tentunya yang bersifat nirlaba seperti Pemda, BUMN, BUMD, instansi lain yang berkaitan dengan pengelolaan aset kekayaan negara dan organisasi sektor publik lainnya seperti yayasan, LSM, serta partai politik. Selanjutnya untuk audit sektor swasta akan dijelaskan oleh Ninda. Nah, sedangkan audit sektor swasta itu dilakukan pada perusahaan swasta yang berorientasi pada laba. Jadi mereka itu mengutamakan keuntungan. Lalu di dalam audit sektor publik dan juga bisnis, di dalamnya tuh sama-sama terdiri. Yang pertama ada audit keuangan, yang kedua ada audit kinerja, dan yang ketiga itu ada audit untuk tujuan tertentu. Akan dianalisis oleh Rizwan tentang regulasi audit sektor publik. Yang pertama itu untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan organisasi sektor publik. Keuangan organisasi dikelola secara tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan serta kepatutan. Keuangan negara juga wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan serta kepatutan. Guys, jadi kita dapat menarik kesimpulan dari hasil analisis kita tadi yang membahas tentang kerangka konseptual akuntansi pemerintahan yang akan dijelaskan oleh Ninda dan audit sektor publik yang akan dijelaskan oleh Rizwan. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa kerangka konseptual akuntansi itu sangatlah penting dikarenakan akuntansi sektor publik memiliki banyak lingkup dan juga maka sebelumnya perlu untuk direncanakan dengan sebaik-baiknya. Lalu dengan adanya konsep akuntansi sektor publik, kita dapat merumuskan konsep dan juga mendasari penyusunan dan pelaksanaan siklus akuntansi sektor publik itu sendiri. Kesimpulan dari audit sektor publik dimaksudkan kepada auditor untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan dapat diperiksa telah mematuhi prinsip akuntansi yang berterima umum, peraturan perundang-undangan, dan pengendalian intern serta kegiatan operasi entitas sektor publik dilaksanakan secara efisien, ekonomis, dan efektif. Nah, sekian analisis dan pembahasan dari kami mengenai kerangka konseptual akuntansi pemerintahan dan audit sektor publik. Semoga dapat dipahami dan menambah wawasan kita semua.
Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. See you next video. Dadah.